tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat menjagamu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, dengan panjang umurku kenyangkan, dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu semua tidak menimpamu, sebab Tuhanlah perlindunganmu, tempat perteduhanmu. Oh, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu semua tidak menimpamu, sebab Tuhanlah perlindunganmu, tempat perteduhanmu. Oh, tempat perteduhanmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan kita, karena Dia hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah roh-Mu, curahkanlah hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dicurahkan di tengah persekutuan kami pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, sebab Dia yang memberikan sukacita dalam setiap hidup kita. Haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, amin, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh haleluya, kami bersukacita
kita di hadapan-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya, hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi, saat kami bersyukur, saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Dia hadir dalam setiap hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, dan Dia mencurahkan roh-Nya dalam hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan. Amin. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Nyata tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Haleluya. Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan
memulihkan umatnya. Roh Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa meneguhkan setiap kami Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan, kami menemukan janji-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami akan tetap percaya terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat
dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, oh, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Kami dapat dibimbing dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Good morning. The Lord is good that we are together again and want to preach to you, talk to you, bicara kepada saudara. Dan judul daripada kebaktian ini adalah mengubah krisis sebagai kesempatan. Mengubah krisis sebagai kesempatan. Atau di bahasa Inggris, opportunity in a time of crisis. Opportunity in a time of crisis. Pada satu saat, Tuhan akan menggoncangkan dunia ini. Dan pada saat ini mungkin kehidupan saudara digoncangkan pada masalah yang begitu besar. Saya akan baca dari surat kabar pada hari ini mengenai COVID-19 ini, saudara, bahwa pandemi besar menggoncang kehidupan manusia. Banyak keluarga menghadapi masalah akibat dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari penyakit itu. Namun, tak sedikit keluarga yang mampu bertahan mengatasi kesulitan, bahkan mengubahkannya menjadi energi positif dan produktif. Kita lihat bahwa virus ini yang begitu jahat membuat manusia dan merupakan kegoncangan di dalam kehidupan saudara. Di dalam dunia ini banyak perkara, banyak hal akan terjadi. Banyak kali ada kegoncangan kehidupan kita. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa kerajaan surga tidak bisa digoncangkan. Kerajaan surga tetap. Dan karena Tuhan kita tetap tidak bisa digoncangkan. Kita lihat keadaan dunia, kalau dibandingkan dengan kerajaan Tuhan, itu satu kerajaan yang mulia, yang tidak berubah. Sebab dari itu, saudara, kita mendapat pertolongan dari Tuhan di dalam masa sekarang. Dalam dunia yang bisa berubah, kerajaan Allah tidak berubah. Karena Kristus tidak berubah. Semua bisa digoncangkan, kerajaan Tuhan tidak. Karena kenapa, saudara? Karena Kristus tidak bisa digoncangkan. Kristus setia. Di dalam firman Allah berkata, Jesus Christ the same today, yesterday, today, and forever. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Tuhan Yesus tetap
baik kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah menjadi pengharapan buat kita supaya kita akan menang kalau kita diserang oleh COVID ini atau ada masalah-masalah lain. Mungkin ekonomi saudara rentang atau bisa terjadi seorang anggota saudara sakit. Tapi pengharapan kita adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal itu tertulis dalam firman Tuhan, bahwasana Aku Tuhan tidak berubah. Malaki 3 ayat 6. Bahwasana Aku Tuhan tidak berubah. Haleluya. Tidak berubah, saudara. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Dan di dalam kerajaan Tuhan yang kita juga tahu bahwa firman Allah tidak berubah. Firman Allah ini tidak berubah. Karena firman Allah ini adalah firman yang datang dari sorga, dari Tuhan. Firman ini tidak berubah. Tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 8. 48. Firman Allah berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tetap tidak berubah. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak berubah. Kalau kita melihat bahwa banyak buku-buku tertulis mengenai bagaimana menghadapi masalah ini, tapi buku-buku tidak bisa dibandingkan dengan firman Allah. Karena firman Allah adalah firman yang hidup. Bisa bicara kepada kita. Firman Allah tidak bisa berubah. Yesaya 40 ayat 8. Saya masih ingat bahasa Inggris. Heaven and earth will pass away, but my word will forever settle in heaven. Langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firmanku tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Haleluya. So, pengharapan kita berada di dalam firman Tuhan. Dan juga kekudusan Tuhan tidak berubah. Kekudusan Tuhan tidak berubah. Tertulis dalam firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini berarti saudara untuk supaya kita mengerti, kalau kita mau masuk ke surga, apapun terjadi, kita harus menjadi kudus seperti Tuhan. Karena kita semua orang berdosa. Dan Tuhan Yesus datang di dunia ini. Dia mati di Gunung Golgota untuk mengangkat dosa-dosa kita. Dan di hadapan Allah Bapa, kalau dia melihat pengorbanan dari anak yang tunggal, bahwa dia lihat bukan dosa kita, tapi dia melihat pengorbanan dari anak yang tunggal. Dan kalau kita percaya kepada itu, kita dikuduskan. Dan kita bisa melihat apapun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita meninggal, kita tahu bahwa kerajaan dunia ini sementara. Tapi kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Kita lihat saudara di dalam Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Yesaya 6.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung-ujungnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3 berkata, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kudus. Kita hanya bisa menghampiri Tuhan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau membuka jalan buat kami untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita percaya pada pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat saudara, kita lihat kerajaan Tuhan kekal, tidak bisa berubah. Nah, kita berada di dunia ini, kita digoncangkan karena penyakit ini atau masalah-masalah yang lain. Di mana adalah pengharapan kita? Kita sudah tahu bahwa pengharapan kita adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berseru kepada Tuhan, Tuhan, dari mana pertolongan kita akan datang? My hope is in you. To whom can we go? My hope is in you, Lord. Mazmur 121 ayat 2b. Pertolonganku ialah dari Tuhan. My help cometh from the Lord, the maker of heaven and earth. Pertolongan kita saudara datang dari Tuhan. Tidak dari manusia. Tidak pada government yang berada di dunia ini. Tetapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Kita harus berseru seperti Daud, pertolonganku. My help come from you, Lord, the maker of heaven and earth. Di dalam persoalan, di dalam masalah yang kita berada, kita harus berfokus kepada Tuhan. Kalau kita hanya berfokus kepada masalah yang kita ada pada saat ini, kita tidak bisa keluar. Staying home, tinggal di rumah, aduh bosan sekali saudara. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, mata kita terfokus kepada Yesus, bahwa Dia akan berikan kita kemenangan. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya baca firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang kelihatan di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani ayat 11, pasal 11, ada tertulis, ada jago-jago tokoh-tokoh agama yang sudah melewati banyak persoalan, dan yang mereka mengatasi itu semua dengan pertolongan Tuhan. Sebab itu di dalam ayat 2 ini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju. You have to look upon the Lord. Mata kita berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus.
pertolongan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Tuhan baik buat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam masalah apapun, Dia setia dan Dia menolong kita. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Di dalam Zefania 3 ayat 17, satu peringatan dari firman Tuhan yang luar biasa. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita melihat bahwa di sini Tuhan setuju dan Tuhan senang. Bahwa di sini ada tulis bahwa Tuhan akan menyanyi buat gerejanya kalau kita berharap kepada Dia. Saya baca firman Tuhan Zefania pasal 3 ayat 17 dan 18. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raja. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga orang karena engkau tidak lagi menanggung cela. Ada satu nyanyian saya masih ingat, saya dari Australia melihat, The Lord in the midst of thee is mighty, is mighty. He will save you from the wicked one. The Lord in the midst of thee. Kalau mata kita berfokus kepada Tuhan dan Tuhan berada di tengah-tengah kita, Dia berkata, Dia akan menolong kita. COVID-19 itu akan dihapuskan, akan hilang kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, dari bahasa Indonesia lebih bagus. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Pahlawan itu seorang yang hebat, bisa mengalahkan musuh. Musuh ini yang kita menghadapi pada saat ini adalah COVID-19. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, dan Tuhan berada di tengah kita, kita percaya firman itu adalah firman yang hidup dan bisa mengalahkan musuh. Dan Allah, pertama kali saya lihat di firman Allah ini, Allah menyanyi. Dia bersorak-sorai buat kita. Dia bilang haleluya, ada kemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik sekali. Krisis menjadi kesempatan buat kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, mata rohani kita berfokus kepada Tuhan. Krisis ini menjadi kesempatan buat kita. Nah, saudara bilang, bagaimana ini bisa terjadi? Bisa terjadi. Kesempatan ini yang kita terima dari Tuhan, supaya iman kita bisa bertumbuh. Ya, kita bisa banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Faith cometh by hearing, and hearing cometh by the word of God. Di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Faith cometh by hearing. So, di dalam masa sekarang yang kita berada, saudara, iman kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan
kedua, saya lihat dari firman Allah bahwa Kristus ini ada kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk evangelism, untuk beritahukan kepada dunia ini bahwa kita tertolong sudah dengan Tuhan. Dan kita menjadi saksi daripada Tuhan. Kita lihat waktu Yesaya berada di dalam keadaan surgawi dan dia melihat takhta Tuhan. Dan dia rasa sebagai seorang yang najis. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus. Saya seorang di dunia. Saya orang najis, tapi saya mau memberitakan Injil ini kepada mereka di dunia." Lalu Tuhan berikan kesempatan buat dia untuk mengabarkan Injil kepada dunia. Ini demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita berharap kepada Tuhan, iman kita kuat, kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, kita bisa menjadi anak Tuhan yang tidak takut untuk menyaksikan dari kebenaran Tuhan. So, Kristus ini menjadi kesempatan buat kita untuk membawa Injil ini kepada siapapun yang mau dengar. Saya pikir pada saat ini yang paling penting, kalau kita berani dengan kekuatan Tuhan, bahwa Injil ini bisa masuk di dalam berapa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Saya baca 2 gereja, satu di San Diego dan satu di Los Angeles. Mereka berkata, dengan live streaming ini, walaupun tidak melihat anggota, tapi mereka dapat penilaian, mereka telepon atau email mereka bahwa banyak orang yang tidak pernah ke gereja, mereka dengar live streaming ini dan mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. 2 gereja yang paling besar, satu di San Diego, satu di LA, Los Angeles. Mereka bilang, "Oh, terima kasih Tuhan. Walaupun kita ada di dalam live streaming ini, tidak melihat anggota secara muka dengan muka, tapi banyak mereka yang dengar firman Tuhan dan mereka memberikan namanya, kehidupannya kepada Tuhan." Lalu, Kristus adalah kesempatan untuk lebih dekat, untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kristus adalah kesempatan untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh saudara, saat ini adalah kesempatan buat kita semua untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan memberi pengharapan kepada mereka yang melepaskan harapan. Kalau kita full dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan, kita bisa memberikan harapan kepada mereka yang melepaskan harapan. Ada tertulis akhir dari Perang Dunia Kedua bahwa Perdana Menteri Winston Churchill yang terkenal sebagai jago yang mengalahkan Nazi Germany, walaupun London dibom, London gedung-gedung rusak. Dan pada akhir dari Perang Dunia Kedua, dia panggil pendeta Billy Graham. Pada itu Billy Graham mengadakan campaign untuk memberikan pengharapan kepada bangsa
Inggris. Lalu dia panggil, kaget pendeta Billy Graham masih muda. Dia dipanggil untuk Perdana Menteri dari Inggris, Winston Churchill. Dia said, come to my house. I have a question. Saya ada satu pertanyaan. Nah, waktu Billy Graham masuk di rumahnya, Perdana Menteri sedih sekali. Dia lihat di gedung-gedung yang besar di London, kota London dibom, rusak. Jalan-jalan ada lubang besar, rusak. Banyak orang sudah mati. Ekonominya tidak ada, turun, rentang. Dia bilang kepada Billy Graham, young man, is there hope? Is there hope for England? Ada pengharapan buat Inggris, buat United Kingdom. Ada harapan. Lalu Billy Graham berkata, yes sir, there is hope. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ini seorang pahlawan minta pada pendeta. Tapi pendeta penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan ada jawaban buat Perdana Menteri Winston Churchill. Yes, there is hope. Hope in the Lord Jesus Christ. Dan itu diberikan dorongan untuk melaksanakan pekerjaan yang begitu indah. Puji nama Tuhan. Oh, kalau kita di dalam COVID-19 ini mungkin tidak ada harapan. Kapan kita bisa keluar? Bagaimana ekonomi kita? Ada orang banyak yang tidak punya pekerjaan. Hope kita adalah in Yesus Kristus. He is our only hope. Dan dengan itu saudara, saya selesaikan khotbah yang singkat ini karena kita tahu bahwa pengharapan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, thank you for your word. Thank you that is hope in you in a time like this, Lord. We don't know what the future will bring for us, but we have hope in you. And we thank you that your kingdom is so powerful that won't be shaken. Your love toward us won't be shaken. It's always the same, yesterday, today, and forever. And I thank you, Lord, that you can encourage us with your word and give us new strength from glory to glory, that we can leap over a wall and be victorious in this whole thing. We give you all the praise and all the glory because we ask all these favors in that name that is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Ya Tuhan, saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu.
seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.